Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas PKA 2020 akan menyampaikan tentang manusia sebagai makhluk bertuhan. Perkenalkan, nama saya Angelisa Tesesia Putri Hardin. Perkenalkan, nama saya Anggreka Dara Zamedia. Perkenalkan, nama saya Syarani Tifara. Perkenalkan, saya Tamara Kiran Vindi Hurunin. Pengertian konsep diri. Menurut Kartono dan Dali, tahun 1998, self atau diri merupakan kemampuan yang dirasa dan diyakini benar oleh seseorang mengenai dirinya sebagai seorang individu, ego, dan hal-hal yang dilibatkan di dalamnya. Sedangkan konsep diri merupakan penilaian terhadap dirinya sendiri yang meliputi karakteristik, fisik, psikis, sosial emosional, aspirasi, dan prestasi. Konsep diri dilihat sebagai faktor penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Harlock 2004. Konsep yang mempengaruhi diri. Teori yang mengungkapkan bahwa terbentuknya konsep diri seseorang berasal dari interaksinya dengan orang lain. Selain dari pembentukan, setiap individu akan memiliki tanggapan yang jelas dan juga pantas di mana cermin menilai ini bisa dijadikan introspeksi diri dan lainnya. Apa saja yang menjadi faktor mempengaruhi konsep diri? Orang di sekitar kita, keberhasilan, kegagalan, ras, kulit, dan lainnya, kondisi orang tua. Tugas dan tanggung jawab manusia. Menurut Quran Surah Al-Isra ayat 70, manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan menurut Quran Surah At-Tin ayat 5, dan ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebaik-baik bentuk atau kejadian, baik fisik maupun psikisnya. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi dengan cara beriman dan beramal soleh, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran. Karena itu, tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah sejak manusia pertama hingga manusia akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepada Allah. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas-tugas. Yang pertama, menuntut ilmu pengetahuan sesuai Quran Surah An-Nahl ayat 43. 2. Menjaga dan memelihara diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya dan kesengsaraan sesuai Quran Surah At-Tahrim ayat 6, termasuk di dalamnya adalah menjaga dan memelihara kesehatan fisiknya, memakan makanan yang halal, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga meliputi tugas membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera atau keluarga sakinah, mawadah, warohmah sesuai Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sesuai Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 13 dan Quran Surah Al-Anfal ayat 46. 2. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sesuai Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. 3. Menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai Quran Surah An-Nisa ayat 135. 4. Bertanggung jawab terhadap amar ma'ruf nahi mungkar sesuai Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Dan yang terakhir, berlaku baik terhadap golongan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya adalah para fakir miskin serta anak yatim, orang yang cacat tubuh, orang yang berada di bawah penguasaan orang lain. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.